Ya teman-teman semua, balik lagi di Kopiah News, masih bahas kasus Subang. Hari ini gue masih bahas tentang Pak Deddy ya teman-teman. Bahas tentang apa tuh bang? Itu tentang posisi Pak Deddy sama dengan Danu ya. Kenapa kayak gitu bang? Kenapa posisi Pak Deddy ini sama dengan Danu gitu kan ya? Mengapa demikian gitu? Jadi Pak Deddy ini kan bertugas untuk membongkar yayasan gitu kan ya, membongkar yayasan sama halnya dengan Danu nih teman-teman, yang membongkar kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Ini kan kelanjutannya gitu kan ya, mengenai motif tentang yayasannya. Kita ungkap masalah TPPU-nya nih karena masih berhubungan juga dengan kasus Subang. Tentu ya bukan tidak ada resiko ya teman-teman untuk jika seseorang ingin membongkar sesuatu sama hal seperti Danu kan. Karena di dalamnya itu bisa jadi ya orang yang membongkar adalah orang yang ikut gitu kan ya, terlibat dalam sebuah tindakan pidana gitu ya teman-teman. Jadi seperti sama halnya dengan Danu gitu, dia harus membongkar tapi ya dia harus jujur bahwasanya ia terlibat gitu, seperti itu ya. Jadi sini gue mau bilang ya jelas ya, hal ini bisa terjadi juga dengan Pak Deddy nih teman-teman. Selama ini kan Pak Deddy kita ketahui adalah bawahan dari seseorang ya, bawahan dari seseorang yang dimana kita melihat beliau itu sangat terlihat baik gitu ya, sangat terlihat baik, namun raut wajahnya tidak bisa dibohongi lah ya, tidak bisa dibohongi jika beliau itu menyimpan banyak informasi gitu ya teman-teman, yang sulit untuk dikatakan. Jadi kalau misalkan mungkin di kamera beliau bertemu dengan Pak Freddy atau Kang Freddy, itu pasti sudah sangat teman-teman lihat kan betapa wajahnya itu sangat mencurigakan gitu, karena seperti tidak mau ditanya apapun gitu oleh Pak Freddy, takut keceplosan gitu ya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi sama halnya seperti Danu dulu gitu. Sama seperti apa bang? Jadi sama halnya seperti Danu dulu, sangat sulit untuk mengungkapkan gitu ya. Karena apa? Karena tentunya di situ ada ancaman ya, ada ancaman tentunya Pak Deddy karena di bawah-bawahan seseorang gitu kan, tentunya tidak boleh yang berkata macam-macam kan kayak gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga dia harus berusaha untuk tutup mulut, sama halnya seperti Danu gitu kan ya, harus nih tutup mulut untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi untuk agar tetap aman gitu kan ya, ya tentunya dia tidak bisa berkata apa-apa seperti halnya Danu dulu, sehingga Danu akhirnya nekat juga kan ya, mau menyerahkan dirinya dan harus jujur. Tapi catatannya sangat besar, pengorbanannya, harus menyerahkan diri untuk ditahan kan kayak gitu. Jadi jika teman-teman ingat ya, siapakah yang dulu sebenarnya ingin dijadikan bendahara? Tentu teman-teman yang mengawal kasus Subang tentu sangat tahu siapakah yang ingin dijadikan bendahara oleh Pak Yosep ya kan. Jadi ya tentunya benar nih apa kata teman-teman. Yes, kalau misalkan bisa jawab ini bang ya. Ya bener banget gitu, yang ingin dijadikan bendahara adalah Danu ya teman-teman, oleh Pak Yosep. Namun Yoris menolak. Seperti teman-teman ketahui, Yoris juga sudah berbicara di semua media gitu kan ya, bahwasanya Yoris menolak kalau Pak Yosep ingin menjadikan Danu sebagai bendahara gitu. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya Pak Yosep punya opsi kedua nih. Pak Yosep punya opsi kedua yang sekiranya dia bisa kontrol. Siapa itu bang yang dia bisa kontrol? Yaitu Pak Deddy ya teman-teman. Jadi ya terbukti Pak Deddy begitu setia banget nih ya, begitu setia, berhasil gitu juga ya mendekati YouTuber Subang, ATS Law Firm juga kan kayak gitu. Ya mungkin sekedar untuk menjadi mata-mata bisa juga seperti itu ya, agar mendapatkan info lebih gitu ya untuk Pak Yosep dan Pak Mulyana gitu ya. Mungkin seperti itu kan kayak gitu. Namun tentu setelah Pak Yosep disidang gitu kan ya, ini jalur ceritanya ya yang sudah terjadi. Setelah Pak Yosep disidang, Pak Deddy ya tidak bisa berlama-lama tentunya ya bersama ATS Law Firm gitu. Karena apa? Karena jika teman-teman ingat gitu kan ya, jika teman-teman ingat nih jadi saat Kang Heri membawa Pak Deddy ke ATS Law Firm nih,
teman-teman, dan disahkan pada malam hari itu. Mungkin teman-teman ingat ya, pada malam hari itu dilakukan live, dan situ ada Pak Deddy untuk langsung berkomunikasi langsung dan disahkan untuk bergabung di ATS Law Firm sebagai kliennya, gitu kan ya. Di situ pada malam hari itu, pada saat itu Pak Tovan bilang, mungkin teman-teman ada yang ingat, ada yang enggak, mungkin gue ingetin lagi. Di situ Pak Tovan bilang gitu, karena yang terpenting adalah Pak Deddy mau jujur. Di situ Pak Tovan bilang kayak gitu ya. Pak Deddy mau jujur, kita akan terima selama Pak Deddy mau jujur, seperti itu. Penting ada kejujuran kan, kayak gitu. Dan sepertinya Pak Deddy tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa jujur 100%. Karena apa? Karena bisa jadi ya, karena bisa jadi ia akan berpotensi ya teman-teman menjadi tersangka jika terus-terusan berada di ya ATS Law Firm gitu. Seperti itu. Sama halnya seperti Danu gitu, yang mau jujur akhirnya dan menyerahkan diri kan kayak gitu. Bisa jadi gitu kan ya, Pak Deddy ini jika mau jujur sama halnya seperti Danu teman-teman posisinya, bisa jadi ia akan menjadi tersangka kan gitu. Ini bisa jadi kan kayak gitu, dalam tanda kutip, jika ada keterlibatan sama halnya seperti Danu kan kayak gitu. Dan tentunya ya ia tahu ya, Pak Deddy pasti tahu banget kalau ATS Law Firm itu sangat menuntut kejujuran tersebut gitu. Jadi mungkin nih adalah analisa gua ya, mungkin Pak Deddy ya takut ya kalau 100% jujur di ATS Law Firm dan bener-bener mau di ATS Law Firm ya, mungkin takut untuk menjadi tersangka nantinya, takut gitu. Mungkin ada ketakutan di situ ya. Di sini kan karena apa, di ATS Law Firm ini bisa memberikan hak-hak lainnya seperti yang dilakukan terhadap Danu. Semuanya diberikan hak-haknya tetap gitu kan ya, walaupun ia bersalah gitu, namun sesuai dengan porsinya gitu kan ya, menjadi JC dan segala macam. Itu juga bisa terjadi dengan Pak Deddy gitu kan, jika memang ada keterlibatan kan tetap gitu kan ya, dijadikan JC segala macam kan gitu, untuk benar-benar terungkapnya sebuah tindakan korupsi inilah kan TPPU kan. Dari JPU itu LPSK itu pada awalnya memang membentuk untuk orang menjadikan JC gitu ya. Pada awalnya memang untuk terungkapnya sebuah kasus, terutama sebenarnya sebuah kasus korupsi seperti halnya TPPU ini sebenarnya gitu. Dan sudah sangat pantas kalau misalkan ada keterlibatan dari Pak Deddy ya, otomatis tuh kalau misalkan Pak Deddy memang masih ada di ATS Law Firm, makanya gue bilang sama halnya posisi seperti Danu, diberikan haknya tetap gitu kan ya, walaupun nantinya akan dijadikan tersangka kan kayak gitu. Ya tentunya di ATS Law Firm kalau sebagai klien dengan catatan, satu hal catatan penting, yaitu ATS Law Firm sangat menjunjung kejujuran gitu. Jadi yang penting kliennya mau jujur dan kooperatif kan kayak gitu. Pertanyaannya gitu, siapakah orang di balik Pak Deddy ya teman-teman? Yang mungkin dari pertanyaan dari teman-teman semua sebagai pengawal Kos Subang, siapakah orang di balik Pak Deddy yang tadinya Pak Deddy tidak punya pengacara dan sekarang bisa punya pengacara baru nih gitu kan ya, selain ATS Law Firm gitu kan ya. Tentunya tidak mungkin jika tidak ada yang menjadi perantara ya antara mereka nih, antara pengacara yang baru ini dan Pak Deddy kan kayak gitu. Ya tentunya nanti kita akan lihat ya perjalanan Pak Deddy sejauh mana ya keterlibatan Pak Deddy di dalam kasus TPPU ini. Adakah yang masih ia sembunyikan kan kayak gitu. Di sini tentu ya, bersih tidaknya Pak Deddy dalam kasus TPPU Yayasan ini akan terungkap dengan berbagai bukti berupa data dan berupa saksi-saksi ya teman-teman. Yang kita ketahui saksi-saksi di sini tentunya adalah para guru sekolah gitu ya, yang tentunya di sini juga tahu lah banyak hal gitu ya tentang kasus TPPU Yayasan ini, harusnya tahu gitu kan ya. Dan situ akan lihat apakah guru-guru ini mendukung Pak Deddy atau sebaliknya gitu. Ada suatu hal bukti, jika ada suatu hal bukti yang
membuktikan ada keterlibatan Pak Deddy, tentunya di sini Pak Deddy akan dalam posisi bahaya ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, jika memang para guru ini mendukung Pak Deddy, di sini harus ada support kan kayak gitu ya. Tentunya di sini juga Pak Deddy akan terbebas dan bersih gitu dari ancaman untuk menjadi tersangka gitu ya teman-teman. Dan selain parasialisasi atau di sini adalah guru sekolah, juga adalah bukti data ya teman-teman. Bukti datanya apa? Bukti datanya itu adalah soal rekening ya, keluar masuknya rekening untuk dana bos tersebut gitu. Nah, jika kita buka-bukaan data rekening tersebut, sepertinya ya sudah sangat jelas ya teman-teman, baik itu Yoris maupun Pak Yosep itu tidak bisa mengelak akan bukti data transfer rekening tersebut ya gitu. Ya terlebih juga harus berdasarkan pernyataan Pak Deddy juga ya, Yoris juga punya anak perusahaan ya yang berpotensi memang dananya itu dialirkan mungkin ke anak perusahaan tersebut kayak gitu. Ya, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Jadi sebenarnya untuk Pak Deddy membongkar yayasan tersebut harus tetap kita hargai teman-teman, karena di sini juga posisinya ya Pak Deddy sini bisa berada dalam suatu ancaman gitu. Entah itu ancaman dari mana gitu kan ya bisa dari mana aja gitu kan ya. Jika ia membongkar, bisa aja terkena ancaman dari dua belah pihak yang ingin yang nggak mau dia terungkap juga si yayasan ini gitu kan ya. Apakah itu dari kubu Yoris ataupun dari kubu Pak Yosep kan kayak gitu. Dan kita nggak tahu nih apakah ada keberpihakan dari Pak Deddy kan kayak gitu. Tentunya di sini kalau sudah kita lihat, kemungkinan besar jika pun ada keberpihakan, Pak Deddy akan berpihak ke Pak Yosep gitu kan teman-teman. Dan tentunya akan sangat menekan Yoris kan kayak gitu. Oke, segitu ya dari gua ya. Semoga Pak Deddy bisa mengungkapkan kasus ini dengan baik. Ya, doa kita semoga tidak ada keterlibatan dari Pak Deddy, tapi kita tidak tahu nanti perkembangan seperti apa untuk yayasan ini. Ya, semangat teruslah untuk Pak Deddy. Semoga Pak Deddy bisa jujur 100% untuk mengungkap kasus TPP yayasan ini gitu kan ya, agar nanti kasus TPP yayasan ini juga bisa menguatkan gitu kan ya, bisa juga menguatkan daripada motif daripada kasus Subang gitu kan ya. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.